Selain kebanjiran pakaian bekas, Indonesia juga diserbu barang impor China super murah. Bahkan menurut Menteri UMKM kemarin, ada jilbab yang dijual 2 ribuan di toko online. Ada Anissa Rizkia di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang Anissa, apa dampak serbuan barang impor super murah dari China ini di sana? Boleh kan belanja kerudungannya? Ya, Wiki dan juga pemirsa, serbuan dari barang impor Cina yang masuk ke Indonesia ini tentunya berdampak pada harga-harga barang lokal yang dijual di pasaran. Termasuk di tempat saya melaporkan, yaitu di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tanah Abang. Ini merupakan barang-barang impor dari Cina yang kalau saya lihat kualitasnya jika dibandingkan dengan produk lokal tidak kalah jauh ya, Wiki dan juga pemirsa. Dengan bahan yang cukup tebal, namun harganya sangat signifikan sekali. Saya akan langsung bertanya dengan salah satu pedagang di sini, Ibu Desi. Selamat siang, bisa disampaikan untuk saat ini harga jilbab lokal paling murah di harga berapa sih, Bu? Kalau buat sementara ini ya, kalau jilbab lokal paling murah itu di bahan produk Bella, di bahan polikatun. Ini di harga 10.000 kalau grosirannya. Ini bisa ditawar nggak, Bu? Kalau ambil per kodi ya apalah. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang produk impor, dia melihat kualitas ya Mbak ya. Ada yang 25, ada yang 45. Kalau ini yang premiumnya saya jual 45. Dari Umama, produk Umama. Ibu banyak mengambil dari negara mana nih, Bu? Kalau Umama produknya impornya dari Cina. Iya, kalau Azara Umama dari Cina sih kebanyakan produk. Pertimbangan Ibu mengambil produk-produk impor dari Cina kenapa? Kalau untuk sementara ini peminatnya lebih banyak ke barang impor sih untuk di Indonesia ini. Iya. Jadi kebanyakan para pembeli ini lebih menyerbu barang-barang impor ya? Iya, kebanyakan. Baik. Nah, yang lagi tren ini sekarang motif apa nih, Bu, jilbabnya yang? Kalau ini sih motifnya, kalau dari barang impor ini motifnya cakep-cakep sih. Afro, setiap barang yang masuk dia terlalu update sih, selalu update barangnya. Bahan bagus, motifnya juga cantik-cantik. Mungkin dengan melihat banyaknya motif-motif yang beragam dari barang impor ini, apa harapan Ibu untuk para pedagang ataupun distributor yang produk lokal nih, Bu? Oh, kalau sekarang harapan saya sih kalau bisa mensetarakan lebih bagus dari kualitas, dari harga. Soalnya kalau kita sebagai pedagang ya kan, mana yang diminati pembeli itu yang kita sediakan. Baik. Terima kasih Ibu Desi. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah seorang pedagang di Pasar Tanah Abang yang menuturkan bahwa memang kalau banyaknya pembeli di sini itu lebih menyukai produk-produk impor dikarenakan harganya yang terjangkau, kemudian kualitas yang ditawarkan juga cukup beragam begitu ya, baik itu motif dan juga ukurannya. Nah, saat ini memang pemerintah sedang menggaungkan Wiki dan juga pemirsa untuk membatasi begitu ya produk-produk impor baru yang masuk ke Indonesia, tentunya demi menstabilkan kembali begitu ya untuk produk-produk lokal ini bisa diminati oleh masyarakat lebih luas lagi. Dari Pasar Tanah Abang saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Ibu, saya mau ambil yang ini ya, Bu ya. Ya baik, terima kasih Anissa, selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski sering digagalkan, tapi banjir impor pakaian bekas seolah tidak ada habisnya. Baru-baru ini ribuan pakaian bekas asal Malaysia kembali diselundupkan ke Indonesia melalui perairan Asahan, Sumatera Utara. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menyergap 2 kapal kargo impor dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Saat digeledah, kapal membawa 156 bal pres atau karung berisi ribuan pakaian bekas asal Malaysia. 2 kapal kargo diamankan, sementara 3 awak kapal ditetapkan sebagai tersangka. Data Ditjen Bea Cukai Jalur Laut Malaysia-Indonesia menjadi pintu utama masuknya barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Di Indonesia pakaian bekas disortir dan dijual di sejumlah pusat thrifting hingga pasar tekstil. Pemirsa, ada kabar gembira nih bagi warga Jakarta. Warga yang nunggak pajak kendaraan bisa mengurus pemutihan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Program yang digelar Pemprov DKI Jakarta ini berlangsung hingga akhir tahun 2025. Sejak pagi, warga mengantri di loket-loket penghapusan sanksi pajak di Polda Metro Jaya. Masyarakat terutama yang nunggak pajak mengaku sangat terbantu dengan program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak
dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Program pemutihan ini berlaku di seluruh Samsat wilayah DKI Jakarta dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tanpa dikenakan denda. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor digelar Pemprov DKI Jakarta ini mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Untuk informasi terkini sudah ada jurnalis Hendri Aprila di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, selamat siang maksud saya Hendri. Bagaimana antusiasme warga melakukan pemutihan denda pajak kendaraan di sana Hendri? Ya, berkaitan dengan antusias, tentunya ini sangat antusias sekali ya Wiki dan juga pemirsa, karena ini informasi dan kabar gembira terkhusus untuk warga Jakarta, karena pemerintah Provinsi Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Jakarta yang menggelar program pemutihan sanksi ataupun pemutihan sanksi administrasi. Maksud kami administratif yang meliputi ini sanksi dari denda kendaraan dan juga berkaitan dengan balik nama kendaraan bermotor. Nah, memang untuk programnya ini Wiki dibuka dari tanggal 10 November nih sampai dengan 31 Desember 2025 yang bisa langsung didatangi ke kantor-kantor Samsat daerah Jakarta, dan dibuka dari pukul 8 pagi hari sampai dengan pukul 15.00 ataupun pukul 3 sore hari waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi yang kami dapatkan pun bahwa memang untuk pemberlakuan dari pembersihan ataupun sanksi dari pemutihan sanksi kendaraan ini tentunya juga dapat dilakukan melalui aplikasi, namun hanya untuk para yang melanggar dari di bawah 1 tahun, namun di atas 1 tahun seperti 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun bisa langsung datang ke kantor Samsat daerah. Nah, memang untuk saat ini di kantor Samsat yang berada di Jakarta Selatan, terus di kawasan dari Polda Metro Jaya, ini memang sudah mulai ramai sejak pagi hari. Tentu ini menjadi satu antusias untuk masyarakat sendiri, dan tentunya juga ini menjadi atensi untuk masyarakat agar bisa membayar pajak tepat waktu dan juga bisa mematuhi peraturan pembayaran pajak berkendara. Sementara Wiki, kembalikan ke Anda. Baik Andi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Seorang guru sekolah dasar tiba-tiba membanting nasi kotak di hadapan para murid di Kabupaten Kampar, Riau. Video aksi sang guru pun viral. Aksi tak terpuji ditujukan seorang guru honorer SDN 021 Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kampar. Diduga ia emosi lantaran didesak guru lain untuk membagi-bagikan nasi kotak. Namun akibat jumlahnya tidak cukup, guru malah membanting 2 ikat nasi kotak di depan ruang guru. Peristiwa terjadi saat jam makan siang setelah anak-anak selesai mengikuti kegiatan sosialisasi tentang perundungan. Di akhir sosialisasi, pihak Dinas Pendidikan pun menyalurkan bantuan berupaya makanan nasi kotak yang ternyata jumlahnya kurang. Pemirsa, kali ini petugas damkar di Tangerang, Banten harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi warga ke rumah sakit. Petugas harus menggunakan tali agar bisa menurunkan seorang pria obesitas dari lantai 2 rumahnya. Tim gabungan BPBD Kota Tangerang mengevakuasi seorang pria obesitas berbobot 170 kg dari lantai 2 rumahnya di perumahan Fortune Spring, Kelurahan Tajur, Ciledug, Kota Tangerang. Pasien kesulitan menggerakkan badannya karena terjatuh saat hendak menuju tempat tidur. Petugas menggunakan tandu dan tali untuk mengevakuasi pasien ke rumah sakit. Namun petugas sempat kesulitan menurunkan korban karena akses tangga yang sempit, berkelok dan curam. Petugas pun harus membongkar tangga rumah. Proses evakuasi membutuhkan waktu 45 menit dengan menerjunkan lebih dari 10 personel. Selanjutnya, pasien dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk perawatan lanjutan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.